Jumpa lagi dengan saya Muhammad Misbahul Munir. Apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungannya. Teman-teman, hari ini kita akan membicarakan mengenai gula merah dan DOC ayam broiler. Kalau memperhatikan dari berbagai pertanyaan yang masuk di WhatsApp saya, yang salah satunya mempertanyakan mengenai penggunaan gula merah pada saat terima DOC. Nah, teman-teman, ini saya mau meluruskan ya, bukan POP ya. Ada yang mengatakan POP, DOC teman-teman, DOLCIK, bukan POP. Kalau POP itu apa ya? Saya nggak paham. Nah, ada pertanyaan begini. Bagaimana pendapat Bapak jika DOC pertama kali datang diberi air gula? Nah, ada juga yang bertanya, Pak, para senior umumnya menggunakan gula merah untuk air minum ayam yang baru datang, katanya. Apa tanggapan Bapak? Kok senior? Saya dulu juga begitu, teman-teman. Sejak kuliah juga kenalnya begitu. Ayam datang diberi air minum gula merah. Mungkin sampai sekarang ada yang menggunakan seperti itu. Ada yang bertanya, apa dasarnya ya Pak ya? Kok menggunakan gula merah? Dulu pemikirannya bagaimana? Apa ya? Kan saya bukan pencetus. Ya, saya hanya pengikut teman-teman. Dulu saya ngikutin aja. Karena saya berpikir itu benar. Nah, kemungkinan ya, ini kemungkinan. Pengetahuan ini turun-temurun akibat dari pemikiran yang baik. Ya, pemikirannya itu apa? Misalnya gini, kalau kita menggunakan ayam aduan, biasanya kita kasih gula merah untuk supaya ayam itu lebih kuat dan terengginas. Kayaknya gitu, teman-teman. Lalu, jika biasanya kalau kita maraton ya, kalau 17 Agustusan kita maraton. Nah, biasanya di belakang kita itu ada yang ngikutin mulai dari yang membawa air minum, membawa es, membawa gula merah. Nah, biasanya pakai gula merah untuk stamina. Katanya begitu. Pokoknya dalam sekian kilo kita harus minum, harus makan gula merah. Habis itu suruh minum supaya kuat. Nah, mungkin itu. Benar juga bahwa nilai gizinya menurut TAN 1980 itu kalorinya untuk gula merah itu tinggi, teman-teman. Gula aren juga tinggi, gula kelapa tinggi. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kalsiumnya yang tinggi, teman-teman. Kalsium gula merah itu, gula aren dan gula kelapa itu tinggi dibandingkan dengan gula pasir. Perhatikan ya, gula pasir hanya 5 miligram kalsiumnya. Madu itu hanya 5 miligram, sedangkan gula merah itu 51, gula aren dan gula kelapa itu ya 76 miligram. Perlu diingat bahwa gerak tubuh itu dipengaruhi oleh kalsium. Nah, penciptaan energi itu juga tidak terlepas dari yang namanya kalsium, teman-teman. Sehingga wajar kalau pemikiran baik bahwa gula merah, gula aren, gula kelapa itu merupakan sumber energi, lalu diberikan kepada ayam, nah itu baik. Nah, dulu mungkin itu baik ya, dulu ya. Menurut saya, dulu dan sekarang itu berbeda, teman-teman. Contohnya begini. Iklim sekarang ini lebih panas ketimbangan dengan iklim yang dulu. Nah, ini salah satu contohnya ini. Ini dari Badan Meteorologi Inggris ya. Jauh banget. Ya toh. Tapi yang jelas saya mau menggambarkan bahwasanya dunia ini mengalami pergeseran semakin panas dan semakin panas. Nah, dulu saya masuk Malang tahun 88, itu dinginnya luar biasa, teman-teman. Sampai saya tuh kram perut. Nah, wah sakit sekali, teman-teman. Karena dingin tadi. Sekarang enggak apa-apa, panas. Nah, itu saya mau memberi contoh bahwa iklimnya berubah, yang dulunya dingin menjadi lebih panas. Yang kedua, ayam sekarang dan ayam yang dulu itu beda, teman-teman. Kalau ayam yang
Sekarang itu disebut dengan broiler modern karena perubahan genetik itu yang pernah saya sampaikan dulu ya di video sebelumnya ya. Nah, ini kalau teman-teman mau membuka situs saya yang berkaitan dengan YouTube 3M Tesla, ini di genetic change in broiler chicken di playlistnya, lihatan yang di playlist ya. Nah, nanti di situ saya gambarkan mengenai perubahan genetik ayam. Kembali kepada gula, saya analogikan gula itu adalah saya analogikan sebagai permen. Jika kita mengkonsumsi permen, lalu kita tempatkan pada lidah kita dan mulut kita, lalu kita diamkan permen itu di dalam mulut tanpa digerakkan, dibiarin aja, hanya di mut aja ya. Apa yang terjadi? Akan ada peristiwa yang namanya osmosis, di mana molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang konsentrasinya rendah akan masuk ke yang konsentrasinya tinggi. Nah, dalam hal ini air atau pelarut yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di lidah dan maupun di langit-langit mulut kita, itu adalah memiliki konsentrasi yang rendah. Sedangkan yang di gula konsentrasinya tinggi. Akibatnya apa, teman-teman? Ada peristiwa osmosis, perpindahan air, cairan atau pelarut menuju ke yang konsentrasi tinggi. Nah, ini teman-teman saya gambarkan. Lah, jadi mulut yang mengkonsumsi gulali atau gula atau permen, kalau dibiarkan tanpa digerakkan itu terjadi, kalau bahasa Jawanya itu lidas. Apa ya kalau di bahasa Indonesianya? Yang jelas ada perasaan nggak enak dan kayak terluka, teman-teman. Lah, ini karena membrannya sel-sel yang ada di permukaan ini terkoyak gara-gara tadi cairannya itu keluar menuju ke gula, teman-teman. Cairan dari mulut kita, terutama dari lidah kita yang terkena permen tadi, masuk ke gula. Nah, bagaimana kalau terjadi di usus, teman-teman? Jika air gula masuk ke dalam usus, maka yang terjadi adalah cairan sistem pencernaan akan ketarik ke gula. Kenapa? Karena ayam ini begitu datang belum mendapatkan apapun, belum minum, belum makan, lalu dia itu belum mendapat asupan apa-apa, teman-teman. Lalu diberikan gula. Coba teman-teman pikir bersama-sama ya. Apakah tidak ada masalah? Ya, kemungkinan besar ada. Kenapa? Karena si usus ini memiliki konsentrasi yang rendah dibandingkan yang air gula tadi. Ketarik, teman-teman. Cairan tubuhnya yang di daerah usus itu akan ketarik, lalu akan dikeluarkan karena memang tidak ada apa-apa, teman-teman. Loose. Jadi dia ini akan, ya ibarat sungai itu tidak ada hambatan sama sekali, maka dia itu akan diare, teman-teman. Jika ayam ini diare, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah dehidrasi seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di kakinya itu biasanya ada mengkerut ya, mengering gitu ya. Nah, ini ayamnya DOC-nya akan mengalami seperti itu. Nah, coba perhatikan. Tanda-tandanya adalah di sekitar koran, alasnya ayam ketika DOC kan umumnya koran, teman-teman. Lah, itu kalau diberi air gula umumnya itu basah di mana-mana. Itu bukan hanya karena panas, tapi salah satunya karena menggunakan air gula. Tapi bukan berarti air gula itu salah satu-satunya yang mengakibatkan dia diare, tetapi bisa mengakibatkan diare. Yang kedua, teman-teman, biasanya di kloakanya itu, di vennya atau di kloakanya, di sistem
pengeluaran kotoran itu ada masa kotoran yang menempel tidak bisa keluar, teman, tidak bisa lepas. Nah, harus terpaksa kita lepas biasanya. Itu salah satu indikasi bahwa kita kebanyakan menggunakan gula merah, atau karena menggunakan gula merah dan panas, lingkungannya lebih panas. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian gula merah ini kan mengandung kalsium yang tinggi. Bahkan itu mengandung lemak, teman-teman. Gula merah itu mengandung kalsium yang tinggi, gula aren juga kalsium yang tinggi, gula kelapa juga tinggi. Nah, bahkan mengandung lemak. Lemak diubah oleh lipase dalam lambung menjadi trigliserida. Kalau di ayam itu ada di proventriculusnya. Nah, lemak atau trigliserida kalau bertemu dengan basa, salah satunya kalsium, itu dapat menciptakan yang namanya sabun. Nah, ini perlu diketahui, teman-teman, sabun, sampo itu bahan dasarnya adalah minyak atau lemak. Ya, minyak kelapa sawit itu ditambah dengan natrium hidroksida atau NaOH akan menjadi sabun batangan itu. Kalau sampo itu menggunakan KOH, jadi minyak sama KOH. Ketemu namanya sampo. Tapi sama mestinya itu namanya sabun. Nah, peristiwa reaksi ini disebut dengan saponifikasi. Nah, lalu apa yang terjadi, teman-teman? Ketika ayam ini di dalam tubuhnya ada reaksi antara lemak dan kalsium, lemaknya berasal dari makanan, lalu kalsiumnya berasal dari apa? Berasal dari gula merah, gula aren, maka akan terjadi reaksi saponifikasi. Akhirnya apa, teman-teman? Ya, gerakan usus makin tinggi karena ini nggak enak ini. Coba aja teman-teman makan sabun atau mengkonsumsi sabun, nah kan nggak enak di dalam perut kita. Ya, lalu kita akan diare hebat. Nah, bagaimana melihat bahwa ini masalahnya berasal karena peristiwa saponifikasi, teman-teman? Gampang. Lihatlah di liternya atau di korannya itu rasanya cairan itu lengket. Jadi kalau ada lengket, jadi basah dan lengket, ini salah satu karena peristiwa namanya saponifikasi. Nah, kalau itu terjadi maka akan mampu membakar telapak kaki ayam atau foot pad yang akan mengakibatkan namanya lesi atau apa ya lesi itu? Lesi itu lesi ya. Umumnya dikenal dengan foot pad lesi. Foot pad lesion gitu. Nah, lesi itu apa ya? Lesi. Radang ya, teman-teman. Jadi radang pada telapak kaki ayam. Itu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa grade lesi. Nah, dikenal namanya bumblefoot. Jadi, bumblefoot ini yang warna begini ini sampai kepada radang nih. Nah, kalau dia terbakar lalu kemudian kemasukan oleh bakteri tertentu, ya tentu akan mengakibatkan masalah yang makin serius, teman-teman. Nah, ini. Jadi, itu adalah dampak menggunakan gula merah atau menggunakan gula aren. Nah, ada lagi, teman-teman, yang peristiwa berikutnya. Jika saponifikasi, berarti kan pH-nya tinggi di dalam usus itu. Maka mikroflora usus yang suka pH tinggi akan meningkat jumlahnya. Contohnya coli, kemudian Clostridium. Ya tentu akan mampu mengakibatkan yang namanya penyakit coli atau kalau masih kecil ompalitis. Yang kedua adalah mampu menciptakan necrotic enteritis. Kalau ini ada, kemungkinan besar pada umur tertentu akan terkena namanya koksidiosis.
karena ada pintu gerbangnya. Nah, itu teman-teman. Baik, kita sekarang paham jika kita menggunakan air gula, apalagi dosisnya ketinggian, maka yang terjadi yang pertama adalah diare yang mengakibatkan dehidrasi, yang kedua mengakibatkan diare yang mengakibatkan sticky pada atau lengket pada liternya atau dekorannya yang dapat membakar telapak kaki ayam yang akhirnya membakar kaki ayam itu kaki ayam terjadi lesi atau foot pad lesion atau bumblefoot. Nah, yang berikutnya dapat mengakibatkan necrotic enteritis dan coli. Juga tambahan lagi dapat mengakibatkan amonia yang semakin tinggi di dalam kandang. Silakan pilih mau menggunakan atau tidak menggunakan gula merah atau gula aren. Terima kasih, semoga informasi ini membantu. Bye.